Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah khair. Oke, jadi siang ini kita mau belajar tentang masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Wih, udah lama banget. Oke, ada yang tahu nggak Daulah Abbasiyah itu apa? Nggak tahu. Oke, di sini Daulah Abbasiyah itu dari kata daulah, keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Masya Allah. Jadi Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Jadi apa itu Daulah Abbasiyah? Keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Abbas. Oke, Masya Allah. Ya, ini ada perjalanannya dari awal berdirinya Bani Abbasiyah di tahun 750 Masehi sampai dikuasai dan dihancurkan oleh tentara Mongol di tahun 1258 Masehi. Jaraknya berapa tahun? Hitung aja sendiri. Oh, aduh. Jadi, wilayah kekuasaan sangat luas dari perbatasan India di timur, melewati Iran, Afghanistan, Jazirah Arab, hingga Afrika Utara, bahkan mencapai Laut Hitam, Laut Mediterania, Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Itu daerah di timur sana. Terus, kehidupan politik stabil karena Harun al-Rashid memiliki otoritas kuat. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat dan Baghdad saat itu menjadi kota megah dan pusat peradaban dunia. Masya Allah. Baghdad. Nah, sekarang masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu anaknya Harun al-Rashid. Jadi, setelah Harun al-Rashid digantiin sama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rashid dan Khalifah Abbasiyah ke-7. Banyak karya ilmiah Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Pada masanya berdiri dan berkembang Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan, penerjemahan, dan astronomi. Nah, disinilah lahir ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Hawarizmi, Hunayn ibnu Ishaq, dan lainnya yang berkembang pesat pada era ini. Nah, sekarang kita akan membahas keindahan kota Baghdad. Kota Baghdad itu di mana? Irak. Oke. Kota Baghdad itu ada di Irak, bener Irak. Jadi, di pembangunan kotanya ini dibangun mulai 762 Masehi dan itu selesai selama 4 tahun. Terus tenaga kerjanya itu kurang lebih 100.000 pekerja. Banyak apa dikit? Banyak. Dan biaya buat membangun kotanya itu totalnya ya kurang lebih 4,8 juta dirham. Terus kota Baghdad itu dinamai Madinat As-Salam. Terus desain kotanya itu bundar dan dikelilingi 2 tembok besar dan parit. Oke. Terus sekarang bangunan dan perkembangannya. Itu di sana ada Istana Emas Al-Wasr Al-Zahabi. Ada juga Masjid Jami Al-Mansur yang lebarnya itu 100 kali 100 meter. Kubahnya itu 39 meter. Dan di sana ada 4 gerbang, namanya Kufah, Syam, Basrah, dan Khurasan. Ada juga taman hiburan dan kawasan etnis Kristen ya di sana. Terus ada atraksi juga, pacuan kuda, polo, kebun binatang. Terus jadi kota metropolitan terbesar dunia. Jadi di sini tuh kota Baghdad itu bukan cuma kota Islam doang. Cuma ya banyak agama-agama lain di sana. Oke, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah itu apa? Pusat ilmu pengetahuan. Oke, pusat ilmu pengetahuan di masanya. Oke. Pusat ilmu pengetahuannya didirikan oleh Harun al-Rashid sebagai perpustakaan pribadi.
pada masa Al-Ma'mun berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam pertama. Nah, di sanalah menjadi pusat penerjemahan besar-besaran karya Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Berfungsi juga sebagai observatorium astronomi, biro penerjemahan, dan perpustakaan besar. Terus, di sana juga melahirkan banyak ilmuwan muslim terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Batani, dan lainnya. Dan Bait Al-Hikmah ini menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan Abbasiyah serta menarik pelajar dari seluruh dunia. Nah, sekarang kita meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Ya, oke, jadi yang pertama ada seni pangkal keindahan. Kota Baghdad itu dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, sampai seni musik. Nggak ada satupun kota di dunia yang bisa menandingi keindahan kota Baghdad, termasuk Bizantium yang menjadi ibu kota Romawi Timur pada saat itu. Bahkan pada saat Baghdad sedang bersolek dan penuh gemerlap, Eropa saat itu masih diceritakan sebagai tempat yang gelap dan becek. Nah, sekarang kalau Eropa di mana? Udah maju, udah bagus. Udah dong, dia melebihi Baghdad. Dan bahkan Baghdad pun sekarang hancur. Ya sedih. Sekarang yang kedua, literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tidak lain karena keberadaan pusat budaya literasi di Bait Al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Ya, disinilah lahir dan berkembang ilmuwan. Ya, disinilah lahir dan berkembangnya ilmuwan-ilmuwan. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Terus yang ketiga, ada toleransi pangkal keharmonisan. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam, ya. Ada peran-peran umat Islam yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan itu. Di antaranya adalah peran para penerjemah yang beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabi'in. Mereka berperan besar dalam penerjemahan buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Beberapa seniman yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragama Kristen Nestorian, khususnya para pematung dan pelukis istana. Nggak mungkin kayak para pematung itu dari agama Islam, enggak. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan pada semua penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi belajar tentang apa? Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu yang dipimpin sama keturunan Abbas. Keturunan raja dari keluarga Abbas. Oke, keturunan raja dari keluarga Bani Abbas. Oke. Dan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat, ada yang bisa diambil dan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi